Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Jika kau menginginkan perusahaan ini tetap aman, kau harus secepatnya menikahi Claudia. Tunjukkanlah baktimu kepadaku sekali ini saja sebagai anakku. Jika kau tidak melakukan ini, sama saja kau menggali kuburan untuk keluarga ini, dan perusahaan kita akan bangkrut. Sia-sia selama ini perjuangan yang telah aku dan kau lakukan. 55% saham perusahaan telah dimiliki Bastian, papanya Claudia. Jika kau tidak menginginkan itu terjadi, bunuh sikap keras kepalamu itu, maka turutilah kemauanku. Jelas Raharja lagi. Pa, aku tidak akan menikahi wanita itu. Aku sudah memiliki istri yang sedang hamil anakku. Itu tidak akan mungkin terjadi, ucap Rio lagi bersamaan bangkit merangkul bahu Raharja. Anggap saja ini pengorbananmu kepada keluarga ini dan permintaan terakhirku. Setelah semua ini terjadi, aku tidak akan mengusik kehidupan pribadimu lagi, ucap Raharja menepis pegangan tangan Rio di bahunya. Kau esok pagi bersiap-siaplah untuk acara lamaran dan konfirmasi ke publik atas pernikahanmu dengan Claudia. Kami jauh-jauh hari telah mengatur resepsi pernikahan kalian. Jelas Raharja lagi memukul lembut bahu Rio, lalu berjalan meninggalkan ruangan tersebut. Rio menyambar gelas di meja, lalu membanting kuat ke dinding. Prik, kring, krak. Rio menyambar semua benda yang berada di dekatnya, lalu membanting ke lantai. Hitungan beberapa menit saja, Rio telah berhasil menyulap tempat itu menjadi kapal pecah, berantakan oleh serpihan kaca yang berserakan. Tak lama, Han membuka pintu dan mencegah kelakuan anarkis Rio tersebut. Rio, sudah, cukup, teriak Han, berusaha menenangkan pikiran Rio yang sedang kacau balau, bercampur emosi yang meluap-luap. Seperti apapun kau menghancurkan barang-barang ini, tidak akan mengubah keputusan papamu, pungkas Han, mencegah Rio yang mau menyambar hiasan kaca yang terletak di atas meja hias. Rio diam memaku, mengepal kuat jari jemari tangannya yang telah luka oleh pecahan kaca. Nafas memburu, serta bola mata memerah. Caramu seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah, ucap Han lagi. Jika kau benar-benar tidak menyukai mereka semua, kau harus menunjukkan kekuatanmu. Ada kalanya kau perlu mundur selangkah saja untuk meraih kemenanganmu. Jika kau merasa lemah dan tidak berdaya, tidak ada gunanya kau menantang arus. Sebaiknya kau mengikuti arus tersebut agar tidak terlalu menyakiti dirimu. Di saat kau telah sampai di tempat air yang tenang, di sanalah tempat kau menelan semua benda yang ingin kau telan. Begitulah alur kehidupan ini, suka tidak suka harus kau lalui, ucap Han panjang lebar, menatap dalam ke mata Rio. Bagiku, kau telah kuanggap sebagai adikku sendiri, sambung Han lagi. Kelopak mata tiba-tiba berkaca-kaca, kembali teringat masa silam mereka. Nyonya, anak lelakimu 2 orang ya? Keduanya sangat tampan dan cerdas, ucap wanita berpenampilan glamor, menatap ke arah wanita cantik
yang mengenakan dress putih mengurai senyum menatap Han dan Rio yang sedang memakan coklat. Hah, iya, mereka berdua sangat mirip bukan? Mereka adalah anakku yang lucu dan imut, ucap wanita itu lagi, mengecup pipi Han dan Rio yang telah celomotan memakan coklat. Hah, pipi mereka lucu sekali, biar aku lapkan bekas coklatnya, ucap wanita lainnya sambil tertawa terbahak-bahak melihat tingkah menggemaskan Han dan Rio. Han, Rio, kemanapun kalian pergi harus saling menjaga satu sama yang lainnya karena kalian adalah bersaudara, anak-anak kesayangan mama, ucap Ibu Rio merangkul kedua anak tersebut. Apapun yang terjadi kepadamu, aku akan selalu bersama dan mendukungmu, ucap Han memegang pundak Rio setelah termenung mengenang kisah indah beberapa tahun yang lalu di saat Ibu Rio masih hidup. Bagiku, sejak kepergian kedua orang tua ibu kita, hanya kau keluarga yang aku miliki, dan aku tidak akan pernah melupakan semua pesan dan kebaikan Nyonya kepadaku dan ibuku, ucap Han menghela nafas berat menatap Rio dengan kelopak mata berkaca-kaca. Kau tidak ingin melihat mamamu di alam sana ikut bersedih menyaksikan keterpurukanmu kan? Untuk itu kau jangan pernah menyerah. Aku selalu bersedia membantu melalui masa sulitmu, ucap Han lagi menatap dalam ke arah Rio yang diam memaku. Tak lama Han keluar memanggil para pelayan untuk membereskan apartemen Rio yang telah berantakan. Raharja dan Rio telah tepat berdiri di depan teras rumah Claudia, mengenakan pakaian formal yang rapi, sangat elegan. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, bersamaan Claudia keluar dari pintu masuk, menghumbar senyum menawan sambil memegang lengan Bastian. Rio menatap sejenak lalu membuang muka. Silahkan nikmati kebahagiaan kau yang sejenak ini. Saat ini kau silahkan tersenyum bahagia di atas penderitaan yang aku rasakan bersama istri dan anakku. Sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa memisahkan aku dengan istriku dan mengusik posisi istriku di hatiku, bisik batin Rio. Wajah tegang menggenggam kuat kedua kepalanya. Sayang, Rio tersadar dari mainan perasaannya oleh suara mendayu-dayu Claudia yang tersenyum merangkul lengannya. Rio berlahan menepis lengan Claudia, tak lama menundukkan kepala menyapa Bastian. Selamat pagi Om, sapa Rio tersenyum kecil. Selamat pagi, kalian berdua silahkan masuk. Kami berdua ingin berbicara dulu, ucap Bastian menoleh ke arah Raharja, saling menggandengkan tangan. Ayo, sayang, rengek Claudia menenggerkan lengannya di tangan Rio. Kamu ikut aku ingin berbicara denganmu, ucap Rio berjalan menjauhi Raharja dan Bastian. Kau mungkin sangat berbahagia bukan dengan lamaran ini? Sebentar lagi kau akan menjadi istri sahku bukan? Ucap Rio memandang lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Claudia. Refleks Claudia memejamkan mata menunggu respon Rio agar menciumi bibirnya. Kau wanita yang sangat terburu-buru,
Bagaimana mungkin tidak sabaran menantikan momen-momen istimewa itu? Ucap Rio tersenyum mereka, berhasil merendahkan Claudia. Tak lama menjauhkan wajahnya dari Claudia. Wajah Claudia memerah karena dipermalukan Rio, kemudian membuka pejaman matanya. "Rio, kau keter." Ucapan Claudia terputus. Rio menyeret kasar tubuh Claudia ke dinding dan menatap tajam ke arah Claudia. "Jika kau menginginkan pernikahan ini berjalan dengan lancar dan agar kau tetap bahagia di dalam pelukanku, kau harap menutup rapat mulutmu ini dari apa yang kau lihat dan aku lakukan dari papamu. Ingat itu," ucap Rio berbisik di telinga Claudia, lalu melepaskan pegangannya. "Kau wanita yang sangat pintar, pasti sudah mengerti dengan satu kali peringatan yang aku katakan," ucap Rio tersenyum puas. "Dan ingat, kau jangan terlalu banyak berharap. Pernikahan ini terjadi hanya karena papa kau telah mengancam papaku. Ternyata kau dan papa kau sama saja, sangat pintar mengancam keluargaku," pungkas Rio, lagi tersenyum puas. "Sampai kapanpun, Liana adalah istriku yang sangat aku sayangi," ucap Rio lagi. "Aku sudah tahu semuanya. Kau tidak perlu berbelit-belit lagi. Nyatanya papamu tidak merestui hubunganmu dengan istri kontrakmu itu. Dan satu lagi, perlu kau ketahui bahwa yang membunuh papa dan membakar minimarket istrimu adalah papamu sendiri. Kau paham maksudku bukan? Jika kau ingin aku selalu tutup mulut, tolong jaga sikapmu terhadapku," ucap Claudia, tiba-tiba menatap tajam. "Aku tidak sabaran melihat reaksi istri kontrakmu itu. Jika mengetahui yang membakar dan membunuh papanya adalah papamu, dan kau juga terlibat di dalamnya, dia pasti sangat syok dan membenci kau dan Diam! Tutup mulutmu. Berani kau berkata seperti itu lagi dan membuka suara, akan kubuat kau menyesal seumur hidup," ucap Rio, bersamaan membalikkan tubuh, meninggalkan Claudia yang menundukkan wajah karena bentakan kuat yang keluar dari mulut Rio. Akankah pernikahan Rio dan Claudia terlaksana? Bagaimanakah dengan Liana jika mengetahui rencana pernikahan Rio dan Claudia?